Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga teman satu kelompok saya akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi utang. Sebelumnya, perkenalkan saya Devina Salvidunovia dengan NPM akhir 181. Kemudian ada rekan saya Nadia Zafira dengan NPM akhir 210. Kemudian ada Adela Risalia dengan NPM akhir 338. Kemudian ada Zaka Patricia Faizin dengan NPM akhir 407. Kemudian ada Muhammad Albani dengan NPM akhir 408. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja presentasi hari ini. Berikut deskripsi kegiatan. Pengertian dari deskripsi kegiatan sendiri yaitu adalah penjelasan rinci tentang serangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan untuk menjalankan suatu transaksi mulai dari awal permintaan hingga akhir pencatatan laporan. Deskripsi kegiatan berguna untuk memahami alur transaksi secara logis dan sistematis dan lain sebagainya. Komponen umum dalam deskripsi kegiatan yaitu dalam setiap transaksi biasanya melibatkan pihak yang berwenang, pegawai, pelanggan, vendor, dan lain sebagainya. Dokumen yang digunakan sendiri yaitu formulir, nota, faktur, laporan, dan lain sebagainya. Catatan akuntansi yang dibuat yaitu jurnal buku besar, dan lain sebagainya. Prinsip penting dalam menyusun deskripsi kegiatan yaitu urutkan secara logis dari kegiatan awal sampai akhir, jelaskan siapa yang melakukan setiap kegiatan, dan lain sebagainya. Manfaat deskripsi kegiatan yaitu membantu dalam desain sistem akuntansi yang akurat. 2. Menjadi dasar pembuatan flowchart atau diagram alur sistem, dan lain sebagainya. Saya adalah Risa Alia dengan nomor NPM 3 digit terakhir 338. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai materi sistem akuntansi utang. Utang merupakan salah satu kewajiban utama dalam laporan keuangan perusahaan dan pencatatannya harus dilakukan dengan sistem yang baik agar dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Sistem akuntansi utang pada dasarnya berhubungan dengan proses pencatatan dan pengendalian atas semua utang yang timbul dari transaksi pembelian secara kredit. Sistem ini hanya dapat mengatur pencatatan jumlah utang, tetapi juga bagaimana pengendalian, mengawasi, dan menyelesaikan pembayaran utang tepat waktu. Dalam operasionalnya, sistem ini berkaitan erat dengan sistem pembelian, sistem penerimaan barang, dan sistem pengeluaran kas. Karena utang baru timbul ketika terjadi transaksi pembelian dan akan diselesaikan melalui pembayaran kas kepada pemasok. Selain itu, sistem ini juga melibatkan penyesuaian utang. Misalnya jika terjadi retur pembelian atau adanya potongan pembelian yang diberikan pemasok. Oleh karena itu, sistem akuntansi utang harus dirancang untuk menjaga keakuratan, validitas, dan ketepatan pembayaran utang perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dokumen-dokumen yang digunakan untuk sistem akuntansi utang. Dalam sistem ini terdapat beberapa dokumen penting yang saling berkaitan untuk mendukung pencatatan dan pengendalian transaksi. Dokumen pertama adalah surat permintaan pembelian, yaitu dokumen internal yang dibuat oleh bagian pemakaian barang untuk meminta bagian pembelian melakukan pembelian atas kebutuhan barang tertentu. Dokumen kedua adalah order pembelian, yaitu surat pesanan resmi dari perusahaan kepada pemasok yang berisi rincian barang yang dipesan, jumlah harga, dan syarat pembelian. Setelah barang dikirim oleh pemasok, bagian penerima barang akan membuat laporan penerimaan barang yang berfungsi sebagai bukti fisik bahwa barang telah diterima dalam kondisi dan jumlah yang sesuai dengan pesanan. Berikutnya ada faktur dari pemasok, yaitu tagihan resmi atas barang yang telah diterima yang akan menjadi dasar untuk mencatat utang. Semua utang yang timbul kemudian dicatat dalam daftar utang dan membuat daftar pemasok dan jumlah utang masing-masing yang masih harus dibayar. Dan terakhir, untuk pembayaran utang digunakan cek atau bukti kas keluar sebagai dokumen otorisasi dan bukti pengeluaran kas. Dokumen ini harus dikelola dengan sistematis agar setiap utang yang tercatat valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pembayaran bisa dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
Ya, jadi saya di sini untuk menjelaskan catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal retur pembelian atau jurnal umum, yang kedua ada kartu persediaan, yang ketiga ada kartu utang. Nah, yang pertama ada jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jurnal retur pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian. Nah, jadi retur pembelian ini, barang yang telah dibeli tadi, nah dikembalikan kepada, pemasok karena ada alasan tertentu kayak barang rusak atau tidak sesuai pesanan ataupun, kelebihan dalam pengiriman. Nah, jika frekuensi retur pembelian itu rendah atau tidak terlalu sering, maka menggunakan jurnal umum saja. Nah, digunakannya retur pembelian ini karena frekuensi retur pembelian itu cukup sering. Maka dari itu jika tidak, cukup sering atau cuma sekali 2 kali, cukup menggunakan jurnal umum saja. Nah, seperti yang telah dicantumkan, maka ini, adalah tabel dari jurnal retur pembelian yang mana tabelnya berisi tanggal, nama pemasok, nomor memo debit. Setelah itu ada akun-akun yang membantu dalam pencatatan, yakni seperti utang dagang yang posisinya di debit, persediaan bahan baku yang posisinya pada kredit, kemudian persediaan bahan penolong yang posisinya pada kredit, persediaan suku cadang pada kredit dan juga lain-lain kredit. Kemudian untuk kartu persediaan, apa sih kartu persediaan itu? Nah, kartu persediaan itu digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena diretur oleh pemasok itu tadi. Nah, jadi, kartu persediaan ini itu memuat semua transaksi yang mempengaruhi jumlah nilai persediaan, baik itu pembelian, penjualan, ataupun retur. Nah, biasanya itu pakai beberapa metode ataupun, salah satu metode. Metodenya adalah FIFO, LIFO, dan average. Nah, adapun untuk fungsi kartu persediaan ini adalah memantau saldo persediaan secara real time, mengetahui harga pokok persediaan yang tersisa itu berapa, kemudian membantu dalam pengendalian persediaan. Nah, yang ketiga ada kartu utang. Nah, apa sih kartu utang itu? Nah, kartu utang itu digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur karena adanya retur pembelian. Nah, bisa dirinci juga, termasuk seperti pembelian kredit, pembayaran utang, ataupun, potongan atau retur pembelian itu tersebut. Nah, fungsinya itu untuk mengetahui saldo utang setiap pemasok, memantau jatuh tempo pembayaran, mengontrol posisi kewajiban perusahaan. Nah, kemudian ada jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Yang pertama ada prosedur perintah retur pembelian. Nah, apa sih prosedur perintah retur pembelian ini? Nah, prosedur ini itu mengatur langkah-langkah untuk menyetujui dan menginstruksikan pengembalian barang kepada pemasok. Nah, tahapannya biasanya itu yang pertama identifikasi masalah, yaitu bagian gudang atau penerimaan barang melaporkan adanya barang rusak, cacat, ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian, eee, pembuatan dokumen retur, ya ini divisi pembelian atau bagian administrasi membuat surat perintah retur atau retur order. Kemudian yang ketiga tahapannya adalah tahapan persetujuan, yakni surat perintah retur biasanya harus disetujui dulu oleh atasan atau manajer yang terkait sebelum proses pengembalian dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah pemberitahuan ke pemasok, yakni memberikan informasi tersebut kepada pemasok mengenai barang apa saja yang akan dikembalikan. Nah, kemudian untuk dokumen yang dihasilkan ada dua, yaitu formulir retur pembelian dan juga surat pemberitahuan retur ke pemasok. Kemudian selanjutnya ada prosedur pengiriman barang. Nah, apa sih prosedur pengiriman barang ini? Nah, prosedur ini mengatur mekanisme pengiriman barang yang dikembalikan kepada pemasok tadi. Nah, tahapannya itu yang pertama ada pengepakan barang, yakni barang yang akan dikembalikan dikemas kembali sesuai dengan standar pengiriman agar tidak terjadi kerusakan tambahan saat pengiriman. Kemudian yang kedua, penerbitan surat jalan retur, yakni bagian pengiriman membuat surat jalan retur untuk mendokumentasikan pengiriman barang ini kembali ke pemasok tersebut.
Kemudian yang ketiga ada pengiriman barang. Barang ini tadi yang akan dikembalikan dikirimkan kembali kepada pemasok disertai dengan surat jalan yang sudah diterbitkan tadi dan bagian gudang mencatat pengeluaran barang tersebut. Kemudian yang keempat ada konfirmasi penerimaan. Nah, setelah barang ini tadi diterima oleh pemasok, maka perusahaan biasanya akan meminta tanda tangan terima sebagai bukti transaksi jika barang tersebut benar-benar telah diterima oleh pemasok tersebut. Nah, dokumen yang dihasilkan juga ada dua, yaitu surat jalan retur dan juga bukti penerimaan barang retur dari pemasok. Kemudian yang terakhir ada prosedur pencatatan utang. Nah, apa sih prosedur pencatatan utang itu? Prosedur ini itu bertujuan untuk memperbarui catatan keuangan, khususnya untuk pengurangan saldo utang setelah terjadi retur pembelian. Nah, tahapannya biasanya yang pertama penerimaan dokumen retur, yakni bagian akuntansi menerima dokumen retur atau surat perintah retur dan juga surat jalan retur ini tadi. Kemudian yang kedua ada pencatatan pengurangan utang, yakni bagian utang dagang mencatat transaksi retur dalam kartu utang tadi dan membuat jurnal retur pembelian di buku besar. Kemudian tahapan yang ketiga ada pengurangan saldo utang, yakni saldo utang kepada pemasok tadi dikurangi sesuai dengan nilai barang yang dikembalikan. Kemudian yang terakhir ada pemberitahuan kepada pemasok. Nah, jadi ini memberikan dokumen pendukung kepada pemasok sebagai koreksi faktur atas barang yang telah diretur ini tadi. Nah, untuk dokumen yang dihasilkan ada bukti memorial atau jurnal pengurangan utang dan juga update ke kartu utang ini tadi. Sini akan menjelaskan pengendalian internal. Pengendalian internal dalam sistem akuntansi utang sangat penting untuk mencegah kecurangan, kesalahan pencatatan, dan memastikan kewajiban perusahaan dicatat dan dibayar secara akurat dan tepat waktu. Berikut adalah unsur-unsur utama pengendalian internal dalam sistem akuntansi utang. 1. Pemisah tugas. Pemisahan antara fungsi permintaan, otorisasi, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pembayaran. Contoh orang yang mencatat faktor tidak boleh yang sama dengan yang menyetujui pembayaran. 2. Otorisasi dan persetujuan. Setiap transaksi utang harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Contoh PO dan pembayaran hanya dilakukan setelah disetujui manajer yang berwenang. Penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Yang fokus utama adalah struktur dan tanggung jawab organisasi untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Yaitu struktur organisasi yang jelas. Penjelasan, organisasi harus memiliki struktur yang mendefinisikan secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas dan proses pembelian dan pencatatan utang. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta memudahkan pelacakan bila terjadi kesalahan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Sistem otorisasi dalam akuntansi utang. Sistem otorisasi mengatur siapa yang berwenang menyetujui setiap tahapan dalam proses pengadaan dan pembayaran utang. Tujuan adalah memastikan hanya transaksi yang sah dan sesuai kebijakan perusahaan yang dicatat dan dibayar. 2. Prosedur pencatatan dalam sistem akuntansi utang. Pencatatan utang dilakukan setelah seluruh dokumen transaksi diverifikasi. Prosedur ini harus konsisten dan terdokumentasi. Langkah-langkah prosedur pencatatan utang. Penerimaan faktor dari pemasok. Faktor diterima oleh bagian akuntansi dan dicocokkan dengan PO atau receiving report. Verifikasi 3 dokumen. Memastikan jumlah barang, harga, dan syarat pembayaran pada faktor sesuai dengan PO dan barang yang diterima. Selanjutnya ada praktik yang sehat. Yang pertama ada penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut cetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem akuntansi pembelian, formulir pokok, surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang harus bernomor urut
tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. Yang kedua ada pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Pemasok harus dipilih tidak berdasarkan hubungan istimewa dan pribadi di antara fungsi pembelian dengan pemasok, namun berdasarkan perbandingan penawaran harga bersaing yang diterima dari berbagai pemasok. Dengan cara ini, memungkinkan pengadaan barang yang lebih tinggi dari harga yang normal diharapkan dapat dihindari. Selanjutnya ada barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Dalam penerimaan barang harus diciptakan unsur sistem pengendalian internal, yaitu tidak ada barang yang diterima oleh fungsi penerimaan tanpa didahului dengan dikeluarkannya order pembelian dari fungsi pembelian. Fungsi penerimaan hanya melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang yang diterima dari pemasok jika sebelumnya telah menerima tembusan surat order pembelian yang telah diotorisasi oleh yang berwenang. Selanjutnya ada fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut dan membandingkan dengan tembusan surat order pembelian. Agar perusahaan memperoleh barang yang dibeli sesuai dengan yang dipesan, fungsi penerimaan harus melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut serta membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Selanjutnya terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Bukti kas keluar hanya dibuat oleh fungsi akuntansi setelah fungsi ini melakukan pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam faktur dari pemasok. Dengan demikian, jika pengecekan terhadap ketelitian informasi dalam faktur dari pemasok ini dilakukan dalam setiap pembuatan bukti kas keluar, dokumen terakhir ini merupakan dokumen yang terjamin ketelitian dan keandalannya sebagai dasar pencatatan notasi utang dan persediaan serta pengeluaran kas. Selanjutnya ada catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Nah, rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Dalam pencatatan utang dengan sistem bukti kas keluar atau voucher system, dokumen sumber berupa bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung diarsipkan menurut tanggal jatuh tempo faktur dari pemasok. Arsip bukti kas keluar ini disebut arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau unpaid voucher file, yang berfungsi sebagai buku pembantu utang. Data dari dokumen sumber ini dicatat pula ke dalam register bukti kas keluar atau voucher register dan kemudian diringkas ke dalam akun kontrol utang dalam buku besar. Dengan demikian, untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di akun kontrol utang dalam buku besar, praktik yang sehat mengharuskan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara jumlah utang menurut arsip bukti kas keluar yang belum dibayar dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Selanjutnya ada pembayaran faktur dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Jika perusahaan memperoleh potongan tunai dari pemasok karena melunasi utangnya dalam periode waktu potongan atau cash discount period, perusahaan berarti dapat menghemat asetnya. Untuk tujuan ini, bukti kas keluar perlu diarsipkan menurut tanggal jatuh tempo faktur dalam jangka waktu potongan agar perusahaan dapat melakukan pengiriman cek dalam jangka waktu tersebut, sehingga dapat memperoleh kesempatan untuk menerima potongan tunai. Dan yang terakhir yaitu bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Bukti kas keluar merupakan dokumen yang digunakan untuk memberi otorisasi fungsi keuangan untuk mengisi cek dan mengirimkannya ke pemasok. Bukti kas keluar ini dibuat oleh fungsi akuntansi berdasarkan dokumen pendukung, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Untuk mencegah penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya harus dicap lunas oleh fungsi keuangan setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Prosedur pencatatan utang, yang dimana prosedur pencatatan utang usaha. Prosedur ini umumnya meliputi beberapa tahap, yaitu penerimaan faktur, pemeriksaan faktur, pencatatan faktur, penerbitan bukti, pencatatan transaksi yang sah, penjadwalan pembayaran faktur. Nah, alur dokumen dalam prosedur pencatatan uang yaitu purchase order, receiving report bukti,
faktor dari pemasok, 4 bukti memorial atau voucher bukti. Prosedur pencatatan utang bertujuan untuk memastikan semua kewajiban perusahaan diakui dengan benar, dibayar tepat waktu, dan tercermin akurat dalam laporan keuangan. Next, saya akan menjelaskan mengenai bagian distribusi dokumen dalam sistem pembelian terkait utang. Jadi, distribusi dokumen dalam siklus pengendalian dirancang untuk menciptakan kontrol silang antar bagian dalam perusahaan yang alurnya dimulai dari bagian pemakai yang mengisi surat permintaan pembelian dan mengirimkan kepada pembelian. Bagian pembelian kemudian membuat order pembelian berdasarkan permintaan tersebut. Order pembelian ini didistribusikan ke 3 pihak, yaitu pemasok, bagian penerimaan barang, dan ke bagian akuntansi utang. Setelah itu, ketika barang datang, bagian penerimaan barang akan membuat laporan penerimaan barang. Laporan ini juga dikirim ke beberapa pihak, yaitu bagian akuntansi utang dan pemakaian. Dan yang terakhir, bagian pembelian, untuk memastikan bahwa semua pihak terkait mengetahui status penerimaan barang. Jika ada pembahasan mengenai bagian distribusi dokumen dalam sistem pembelian menggunakan metode tiket tunggal ini. Nah, di sistem ini perusahaan menggunakan metode yang lebih sederhana namun tetap efektif untuk mengalirkan informasi antar bagian, yaitu melalui satu dokumen utama yang disebut tiket tunggal. Konsepnya adalah satu dokumen dibuat pada awal transaksi dan terus digunakan serta diperbarui sepanjang proses pembelian hingga pembayaran utang. Proses dimulai dari bagian pembelian. Setelah menerima surat permintaan pembelian, bagian ini membuat order pembelian dan mengirimkan ke pemasok. Selain itu, bagian pembelian juga membuat salinan internal yang berfungsi sebagai tiket tunggal. Tiket tunggal ini kemudian dikirim ke bagian penerimaan barang. Saat barang dikirim ke pemasok, bagian penerimaan menggunakan tiket tunggal ini untuk mencatat hasil pemeriksaan barang yang diterima, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Setelah itu, tiket tunggal yang sudah diperbarui dikirim ke bagian akuntansi utang, dan di bagian ini dilakukan pencocokan antara data order pembelian, barang yang diterima, dan dari faktur pemasok. Jika semua data sudah sesuai, maka pencatatan utang ke dalam daftar utang dilakukan berdasarkan tiket tunggal tersebut. Dan tahap terakhir, saat pembayaran utang, bagian keuangan menggunakan tiket tunggal ini sebagai dasar untuk mengotorisasi pembuatan cek atau bukti kas keluar. Dengan sistem tiket tunggal ini, perusahaan dapat menghemat penggunaan dokumen, mempercepat aliran informasi, dan mengurangi kompleksitas administrasi. Namun, meskipun banyak menggunakan satu dokumen, pengendalian internal tetap harus diperhatikan secara ketat untuk memastikan keakuratan data di setiap tahap. Demikian penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode distribusi pembelian. Metode distribusi pembelian ini dibagi menjadi 5, metode jurnal berkolom atau metode spreadsheet. Selanjutnya ada metode akun berkolom, metode akun tunggal, metode tiket tunggal, dan metode distribusi dengan komputer. Dan yang pertama saya akan menjelaskan metode jurnal berkolom. Distribusi debit dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, atau register bukti kas keluar atau voucher register. Jika jurnal pengeluaran kas dipakai sebagai alat distribusi, dalam jurnal tersebut harus disediakan kolom-kolom untuk menampung klasifikasi pokok yang diinginkan. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pengeluaran kas pada saat faktur tersebut dibayar. Dengan demikian, distribusi pendebitan dilakukan dengan dasar tunai atau cash basis. Jika pendebitan ini menyangkut biaya, distribusi dapat dilakukan dengan dasar waktu atau accrual basis dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada akhir bulan atau pada saat pembuatan laporan keuangan dibuat rekapitulasi biaya dari arsip faktur yang belum dibayar. Atas dasar rekapitulasi tersebut, dibuat jurnal umum dengan debit, biaya, dan kredit utang dagang. Jurnal tersebut kemudian dibalik atau reversing entry pada awal bulan berikutnya. Jika jurnal pembelian dipakai sebagai alat distribusi, dalam jurnal tersebut harus dibentuk kolom-kolom untuk distribusi debit dari transaksi pembelian. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian pada saat telah disetujui untuk dibayar, tidak menunggu sampai saat jatuh temponya. Dengan demikian, penggunaan jurnal pembelian ini mendistribusikan pendebitan dengan dasar waktu. Baik, selanjutnya adalah metode akun berkolom.
Dalam metode ini, setiap unsur klasifikasi disediakan satu rekening tersendiri di buku besar, sehingga jumlah rekening dapat sebanyak klasifikasi yang ada. Semua transaksi dicatat dalam rekening yang sesuai, memungkinkan pencatatan rinci dan distribusi data yang lengkap. Metode ini digunakan ketika jumlah unsur klasifikasi sangat banyak dan metode berkolom atau worksheet tidak lagi memadai. Distribusi pendebitan dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan akun berkolom, seperti pada gambar yang di atas. Sumber informasi untuk posting ke dalam akun berkolom adalah register bukti kas keluar. Yang ketiga ada metode akun tunggal. Penggunaan akun tunggal untuk mendistribusikan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dilakukan melalui prosedur berikut ini. Yang pertama yaitu faktor yang telah disetujui untuk dibayar diurutkan menurut klasifikasi yang dikehendakinya. Misalnya menurut departemen. Dari faktor disertai tersebut dibuatlah pre-list tape. Faktor tersebut kemudian diposting ke dalam akun yang bersangkutan, misalnya beban menurut departemen. Rupiah yang diposting ke dalam akun dijumlah dan diposting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar, dan dicocokkan dengan pre-list tape. Laporan dibuat berdasarkan informasi yang terkumpul dalam akun. Menurut gambar yang saya sertakan itu, berikut penjelasannya tentang mengenai prosedur distribusi pembelian. Proses dimulai dari faktor pembelian yang diterima sebagai bukti transaksi pembelian barang atau jasa. Faktor-faktor tersebut kemudian diurutkan berdasarkan klasifikasi tertentu agar memudahkan proses pencatatan berikutnya. Pengurutan ini biasanya berdasarkan jenis akun atau klasifikasi pembelian. Setelah faktor diurutkan, dibuatlah pre-list tape atau daftar sementara yang berisi ringkasan faktor-faktor tersebut. Pre-list tape ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan semua faktor sudah tercatat dengan benar sebelum diposting ke akun. Faktor-faktor yang sudah diurutkan dan diringkas pada pre-list tape kemudian diposting ke akun tunggal. Akun tunggal ini adalah satu rekening besar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian tanpa memecahnya ke dalam banyak akun berdasarkan klasifikasi. Setelah semua transaksi diposting ke akun tunggal, dilakukan penjumlahan posting untuk mengetahui total pembelian yang tercatat dalam akun tersebut. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi dari seluruh posting yang ada dalam akun tunggal. Rekapitulasi posting akun tunggal kemudian dicatat dalam buku besar sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan untuk keperluan pelaporan dan audit. Dan yang keempat ada metode tiket tunggal atau unit ticket method. Berdasarkan bukti kas keluar yang biasanya berupa media campuran, dibuat tiket tunggal untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya. Tiket tunggal ini kemudian direkap dan hasil rekapitulasinya dibagi sebagai dasar posting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Tiket tunggal ini kemudian diarsipkan menurut nomor akun dalam klasifikasi. Pada akhir bulan, dari arsip tiket tunggal ini dibuat rekap dan hasilnya dicatat dalam summary strip. Summary strip inilah yang berfungsi sebagai laporan. Baik, yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberikan kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi pembelian terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Jika misalnya pendebitan akun beban yang terjadi akan diklasifikasikan menurut jenis, misalnya ada 50 jenis beban. Pusat pertanggungjawaban yang dibagi menurut hierarki manajemen, misalnya ada 4 jenjang manajemen, dan menurut jenis produk yang dihasilkan, ada 25 jenis produk, maka kerangka pemberian kode akun beban dapat disusun sebagai pada gambar yang di bawah itu. 1-2 merupakan jenis beban, 3, 4, 5, 6 merupakan pusat pertanggungjawaban, dan 7, 8 merupakan produk. Setiap faktor pembelian atau bukti kas keluar akan diberi kode debit menurut kerangka pemberian kode tersebut. Jika misalnya faktor pembelian jasa iklan, yaitu jenis beban ke-28, dibebankan pada Departemen Pemasaran dengan kode organisasi 4321 yang dikeluarkan untuk produk bernomor 21, maka faktor pembelian tersebut akan diberi kode 28432121 dan dicatat dengan komputer dengan menggunakan kode tersebut. Dengan kerangka atau framework pemberian kode ini, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang menyangkut beban akan diberi kode dengan kerangka tersebut, sehingga arsip transaksi pembelian atau purchase transaction file yang berupa pita magnetik